Iya, pendengar, seperti sudah kita ketahui bersama, tema Hari Anak Nasional 2024 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, dari mana? Yang pasti bagaimana juga dari sisi kesehatannya. Siang hari ini sedikit ada waktu, kita bisa mengupasnya bersama dengan Dr. R. Yuli Kristianto, MSc SPA. Beliau ini adalah dokter spesialis anak di RSUD Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Dokter Yuli. Selamat siang. Iya, ini benar ya saya manggilnya Dokter Yuli ya, Dok? Boleh, boleh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu nih, Dokter. Akhirnya bisa bersama dengan kita siang hari ini, Dokter. Iya, ketemu lagi. Oke. Nah, ini Dokter, pas banget ya momennya ya. Kan ini Hari Anak Nasional. Betul. Anak Terlindungi Indonesia Maju. Iya, temanya tahun ini. Nah, kalau dari sisi kesehatan, Dokter, benarkah anak-anak kita itu sudah terlindungi secara kesehatan, dari sudut pandang kesehatan, termasuk juga terlindungi dari banyak penyakit, Dokter Yuli? Iya, jadi sebenarnya konsep untuk Hari Anak Nasional ini adalah perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak anak ya. Jadi kita tahu isu-isu yang berkembang dalam perlindungan anak itu ada beberapa ya. Isu perlindungan terhadap kekerasan fisik, verbal, dan maupun kekerasan psikologis yang lain. Dan yang kedua yang sekarang menjadi concern yang juga diliput dalam topik ini adalah perlindungan terhadap pengaruh dampak dari gadget atau internet. Ya, itu yang sekarang menjadi concern dari IDAI untuk anak-anak di Indonesia. Nah, permasalahan yang kita hadapi adalah paparan anak-anak dengan gadget di Indonesia itu mulai sejak dini, Mbak. Jadi dia kadang-kadang ada yang sudah 6 bulan gitu terpapar dengan gadget. Kemudian setelah itu ketika masuk masa sekolah, gadget dan media sosial ini sering menjadi wahana tempat child abuse. Atau malah kadang-kadang yang paling parah yang kita temukan adalah perdagangan anak. Nah, itu makanya kok kemudian media sosial atau internet itu menjadi concern kita tahun ini, bagaimana kita mengedukasi orang tua agar anak aman dari bahaya tersebut. Nah, sebenarnya pada anak-anak itu ada aturan internasional bahwasanya anak itu tidak boleh terpapar gadget itu sebelum usia 2 tahun. Jadi sebelum usia 2 tahun anak itu tidak boleh nonton gadget, nonton TV itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena gadget dan TV itu adalah media interaksi pasif di mana dia tidak bisa mengajak omong anak, tidak bisa merespon dan memberikan umpan balik kepada anak. Nah, itu makanya tidak diperkenankan. Kemudian anak baru boleh menonton gadget itu setelah usia 2 tahun, itu pun harus sangat dibatasi dan batasan internasionalnya adalah sekitar 1 jam. Sampai usia sekitar nanti 5 tahun. Jadi 2 sampai 5 tahun itu hanya 1 jam loh anak boleh nonton gadget. Kemudian setelah itu anak baru boleh nonton gadget itu maksimal 2 jam sampai usia 12 tahun, itu pun dengan pendampingan orang tua. Dan untuk HP itu untuk anak baru boleh memiliki HP itu umumnya setelah usia 10-12 tahun. Nah, di Indonesia fakta-fakta itu banyak yang kemudian orang tua tidak tahu. Sejak usia dini kadang-kadang anak sudah diberi gadget dengan alasan bahwa ya anaknya senang. Ya ada karena anaknya senang, tenang, orang tuanya juga ikutan tenang kan, udah nonton gadget anakku nggak rewel gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian dia ternyata ada banyak penelitian menunjukkan dampak buruk gadget pada anak kurang dari 2 tahun. Misalnya gangguan keterlambatan bicara, kemudian gangguan perkembangan, gangguan akademis di kemudian hari karena dia jadi kecanduan gadget seperti itu ternyata sekarang mulai penelitian-penelitian bermunculan tentang hal itu. Jadi dampak buruk gadget yang terjadi pada anak-anak. Nah, masalahnya kita itu kan kadang-kadang orang tua kelirunya ya, kalau anak sudah nonton gadget itu kan disuruh sama dia, udah nggak nonton gadget. Anak di bawah usia 5 tahun itu tidak memiliki mekanisme kontrol terhadap reward atau hal-hal yang menyenangkan yang terjadi padanya. Jadi HP itu ketika nonton YouTube atau nonton video itu dia tuh seneng, tapi dia tidak punya mekanisme kayak kita, udah jam segini gitu tuh. Anak tuh kalau seneng dia akan di situ terus. Makanya kalau semakin dini dikenalkan, maka mekanisme kontrol itu nanti akan semakin rusak pada anak. Jadi hanya mekanisme reward aja menyenangkan dirinya sendiri dengan nonton gitu. Dan ketika itu dihilangkan, maka anak bahkan bisa sampai depresi.
ketika HP-nya dihilangin. Nah, itu sudah tanda-tanda dia addicted to ya gadget ya. Nah, itu problem kita saat ini, Mbak. Oke. Nah, kalau memang dampak gadget pada anak-anak begitu tidak seusianya yang katakanlah akhirnya harus memegang gadget, ini sedemikian besar ya resikonya. Betul. Lantas manajemen penanganannya harus seperti apa nih, dokter? Ya, sebenarnya kita mulai di tingkat rumah tangga ya. Kita harus menyadarkan orang tua mengenai aturan penggunaan gadget dan kenapa anak itu kalau diberikan gadget itu malah berdampak buruk. Salah satunya karena mekanisme kontrolnya dia terhadap sesuatu yang dia sukai, yakni gadget itu dia belum ada. Jadi dia pasti akan minta-minta terus, dan itu kalau membahagiakan dirinya, maka ya dia akan berketerusan, dan itu akan ada peluang kemudian hari dia akan kecanduan gadget. Nah, itu harus kita sadarkan dulu pada orang tua, karena baru dianggap permasalahan medis kalau anak-anak tuh sudah memang benar-benar depresi misalnya, atau terjadi gangguan perkembangan karena gadget. Tapi kan itu sudah terlambat kalau sudah seperti itu, Mbak. Jadi makanya orang tua yang harus kita edukasikan, dan melalui momentum Hari Anak ini kita mengajak orang tua, yuk anak kita lindungi dari pengaruh lingkungan, kekerasan, dan lain-lain. Tapi hati-hati, benda yang paling dekat dengan anak, gadget, itu juga berpotensi merusak anak. Nah, itu yang harus disadarkan pada orang tua, batasan-batasan penggunaan gadget. Dari usia kurang dari 2 tahun tuh nggak boleh pakai gadget, kemudian di atas 2 tahun harus gadget 1 jam saja didampingi. Itu memang harus kita budayakan, Mbak. Kita mengubah budaya, bukan hanya mengedukasi, tapi budayanya yang kita budayakan, kita ubah seperti itu, agar orang tua semua tahu gitu ya. Oke. Ini resiko terkena penyakit tertentu apakah bisa juga ya, dokter ya? Katakanlah untuk anak yang usianya itu 5 tahun ke atas begitu, pegang gadget sering seperti itu? Ya, kita lihat lama paparan gadgetnya dan sejak kapan dia terkena gadget. Semakin dini seorang anak itu terpapar gadget, maka addicted atau kecanduan pada gadget itu akan semakin tinggi, Mbak. Jadi semakin sulit anak itu nanti akan terlepas dari gadget. Jadi makanya kok paparan gadget di berbagai negara di WHO itu tuh dianjurkan hanya boleh setelah anak itu usia sekolah. Ya, karena meminimalisir paparan sejak awal. Kemudian durasi bermain gadget sama permainan dari gadget itu dari beberapa penelitian juga menentukan seberapa besar anak itu mengalami adiksi. Kayak misalnya pada anak-anak yang di atas usia 6 tahun, usia SD, yang dia terpapar dengan games yang MMORPG ya, maksudnya game yang melibatkan pemain yang lain, itu biasanya akan kecenderungan dia untuk adiksi yang lebih besar dibandingkan dia hanya menonton, misalnya ya menonton YouTube atau menonton apa. Jadi permainan-permainan itu yang itu menimbulkan adiksi. Dalam dunia medis, dalam 5 tahun terakhir ini sudah ada kode diagnosis sendiri, muncul kode penyakit baru untuk itu penyakit kecanduan gadget. Jadi karena memang benar-benar ada anak-anak yang ketika dia dilepas dari gadgetnya di masa sekolah ya, karena benar-benar dia mengganggu akademiknya, mengganggu belajarnya gitu, gak tidur malam gitu. Ketika dilepas dia depresi anaknya, tantrum, depresi. Nah, dampak buruknya kemudian kalau pas itu dilepas gadgetnya ya, dampak kedepannya adalah perkembangan sosial dan emosional anak. Gadget itu menjauhkan anak dari belajar bersosialisasi dengan orang, ya kan? Terus yang kedua, gadget itu juga tidak membina hubungan sosial emosional, jadi kontrol emosi ketika kita berinteraksi dengan orang, itu anak jadi buruk. Nah, dampaknya itu tidak hanya pada masa remaja, tapi itu akan menetap pada masa dewasanya, karena masa remaja kan nanti harus mature ya kita ya. Begitu. Nah, dokter, ini kalau sudah terlanjur kecanduan, mencoba untuk memisahkan anak kita dari si gadget ini Betul. Gimana, Dok? Apakah ada semacam tipsnya seperti itu atau bagaimana, dokter? Ya, yang pertama sejak dini dulu kita lihat usia. Ketika anak itu belum ada usia 2 tahun, maka dia sebenarnya bisa dipisahkan dari gadget tanpa ada konsekuensi apapun. Jadi kita ambil gadgetnya, kita sembunyikan. Anaknya umumnya ya marah-marah tapi hanya sebentar, mencari dan marah. Dan selama dia tidak melihat kita menggunakan gadget itu, maka dia akan tenang. Mungkin hanya sekitar 1-2 minggu dia tantrum. Jadi itu butuh konsistensi dari orang tua. Kalau orang tuanya masih sering mainan gadget, ya mana mungkin anaknya kemudian dia mau kan. Nah, kalau di atas 2 tahun dia agak rumit, karena anak biasanya akan memiliki mekanisme kompensasi seperti marah, tantrum tersebut ketika sesuatu yang menyenangkan buat dia diambil. Nah, itu nanti
kita orang tua yang harus mulai mendisiplinkan, terutama misalnya jadwal, gak boleh pakai gadget, tidak memperlihatkan orang tua pakai gadget. Kemudian harus mengenalkan aturan-aturan, misalnya 1 jam saja itu tuh harus didampingi orang tua, itu harus benar-benar dilaksanakan oleh orang tua. Nah itu masih bisa diperbaiki. Semakin tua usia anak dia dan semakin lama menggunakan gadget, itu semakin sulit diperbaiki. Contoh pada anak yang dia SD gitu, ketika dia sudah nge-game berjam-jam, lebih dari 4 jam nge-game ya setiap hari ya dalam 24 jam, itu biasanya akan sangat sulit untuk mengontrol, karena anak sudah selain mekanisme evasi, dia kemudian juga sudah bisa bargaining menggunakan alasan bagi orang tua, atau drama lah sebutan kita ya, drama, entah drama ngambek, drama tidak mau ini, tidak mau itu, dia sudah bisa menggunakan itu karena dia sudah bisa berpikir logik di atas usia 6 tahun. Jadi apa yang aku berikan itu apa yang aku dapat gitu, dia sudah bisa memperhitungkan. Nah akan lebih sulit lagi kalau sudah remaja kecanduan gadget. Umumnya kalau sudah usia kayak gitu, itu agak sulit Mbak kalau disembuhkan, kecuali bener-bener dia memang sakit beneran karena gadget itu dan dampaknya sudah buruk banget. Itu pun biasanya agak kesulitan, karena kalau sudah bertahun-tahun memang mekanisme reward and control di otak, inhibitorik di otak itu biasanya kadang-kadang katanya beberapa penelitian itu yang dia mulai ada gangguan di situ. Jadi itu sulit kalau udah terlalu lama. Jadi kalau bisa sedini mungkin anak kita jauhkan dari gadget dan hanya menggunakan gadget seperlunya saja dan dalam waktu yang dibatasi. Ya itu butuh kedisiplinan dari orang tua sih. Iya. Nah, kapan sebaiknya orang tua dan si anak ini harus ke dokter atau minta bantuan medis nih, dokter? Ya, pertama ketika orang tua itu dia mendapatkan tanda-tanda gangguan baik perkembangan mau perkembangan itu ya motorik, sosial, emosional, kemandirian gitu, gangguan bahasa bicara, itu harus segera ke dokter. Yang kedua, kalau upaya yang dilakukan orang tua tadi dia tidak berhasil mengontrol pemakaian gadget pada anak, itu nanti bisa konsul untuk ke dokter anak atau ke psikolog untuk penata laksanaannya, karena otomatis nanti orang tuanya yang butuh pendampingan. Jadi kan tadi effortnya itu kan bergantung sama orang tua ya. Nah itu biasanya nanti orang tua atau lingkungannya yang butuh pendampingan. Nah itu yang kita dampingi kemudian. Nah kalau dia anak-anak sudah bergejala sampai misalnya ketika dihentikan gadgetnya kemudian anak ngamuk-ngamuk atau memang sudah muncul gangguan interaksi sosial beneran, nah itu kita tata laksana sesuai gangguannya. Jadi misalnya harus sama psikiater atau sama psikolog secara kontinu gitu, dia harus didampingi terus. Ya di beberapa negara bahkan ada sudah menyediakan rehab ya, kayak kalau narkoba kan ada rehab ya. Kalau itu ada tempat-tempat komunitas ya kayak diskusi kayak FGD gitu, kumpul-kumpul untuk rehab dari kecanduan pada games internet. Jadi itu sudah beberapa negara sudah ada, karena bener-bener game internet itu ya ada dampaknya yang cukup berat gitu ya pada anak-anak gitu. Ya. Iya. Oke. Nah ini apakah ada obat-obatan tertentu ya dok ya untuk anak-anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget? Haruskah ada obat-obatan tertentu begitu dokter? Ya, kalau obat-obatan tidak ada. Jadi obat-obatan hanya diberikan kalau dia benar-benar sudah menghasilkan defek yang buruk gitu. Contohnya anak tidak bisa tidur karena dia kalau nggak nge-game benar-benar dia gelisah pikirannya kemana-mana gitu. Mungkin dia sudah mengalami gejala depresi atau gejala withdrawal pasca ditarik atau diambil apa yang dia sukai, yakni gamenya atau gadgetnya itu. Nah itu baru kita kemudian intervensi. Atau misalnya sampai muncul gejala depresi, gejala kadang-kadang ada beberapa penelitian yang bahkan menunjukkan anak itu bisa muncul gejala schizofren. Schizofren itu kayak mohon maaf ODGJ yang berat yang kadang-kadang berkeliaran di jalan gitu, depresi dengan gejala schizofren hanya karena dia dilepaskan dari gadgetnya tersebut. Nah itu butuh pengobatan. Tetapi kalau hanya kecanduan saja kemudian lama tidak bisa mengontrol gitu, tidak ada obat tertentu Mbak. Oke. Ya baik dokter, ini sisa waktu kita tinggal semenit saja ini dok ya. Mungkin di akhir perbincangan kita ada tips yang bisa kembali disampaikan ke orang tua, anak-anak, lingkungan supaya anak-anak tetap terlindungi terutama dari penyakit akibat gadget tadi, dokter. Iya betul. Jadi mari kita Bapak Ibu kita mulai sejak dini ya. Paparan gadget itu hanya bisa kita kontrol kalau kita dulu belajar untuk mengontrol anak dengan baik. Jadi
kita tidak boleh hanya kemudian karena anak tenang, karena anak senang, tenang dan senang, itu kemudian kita memberikan apapun yang dia inginkan. Kontrolnya ada pada kita dulu. Kalau kita belum bisa mengontrol kebahagiaan kita kalau anak tenang dan senang itu, maka ada kecenderungan tidak hanya gadget, tapi semua barang akan Anda berikan kepada anak Anda. Nah, itu sejak awal panjenengan orang tua harus memiliki rasa kontrol itu, karena tidak semua yang diberikan pada anak itu akan baik gitu. Iya. Nah, itu diawali sejak dini. Nah, nanti jangan sampai anak terpapar gadget, kurang dari usia 2 tahun jangan sampai terpapar, lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun cukup 1 jam saja, dan itu akan memberi pelajaran anak tentang rules atau aturan, dan itu penting terutama kalau anak sudah lebih dari usia 4 tahun nanti harus mengetahui aturan-aturan itu. Sekali lagi kuncinya pada kontrol dan kedisiplinan dan konsistensi dari orang tua. Kalau Anda konsisten, kalau Anda disiplin, maka anak Anda akan baik. Tetapi kalau Anda hanya mengutamakan anak senang dan anak tenang, maka dampaknya akan buruk pada anak. Seperti itu. Ya, dan akhirnya tercipta anak-anak Indonesia yang terlindungi dan menjadikan Indonesia maju. Begitu ya, dokter ya? Iya, itu harapan kita. Betul sekali. Baik. Terima kasih Dokter Ian. Ini baru saja diberitahu ternyata sapaannya Dokter Ian begitu ya. Oh iya. Ya mungkin juga ulang tahun di bulan ini karena panjangnya Dokter Yuli ini ya. Kristianto. Baik, terima kasih sekali lagi. Sehat senantiasa dan selalu bahagia, dokter. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak. Iya, nah pendengar itu tadi Dr. R. Yuli Kristianto, MSc Spesialis Anak, dokter spesialis anak dari RSUD Sleman, Yogyakarta. Anak terlindungi, Indonesia maju.